Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam surat 1 Timotius pasal yang ke-6, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 berkata, "Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Kekasih Tuhan, Alkitab atau terutama Tuhan sendiri tidak pernah sedikit pun melarang anak-anak Tuhan untuk menjadi kaya. Tuhan justru sangat menginginkan anak-anaknya hidup dalam kelimpahan. Bukan saja hidup dalam kelimpahan secara rohani, melainkan juga hidup dalam kelimpahan secara jasmani. Tuhan juga sangat ingin memperkaya anak-anaknya, baik memperkaya secara rohani maupun memperkaya secara jasmani. Karena itu ayat bacaan kita pagi ini bukanlah larangan untuk menjadi orang kaya. Kekasih Tuhan, istilah ingin kaya di dalam ayat bacaan kita ini merupakan terjemahan dari kata philodoxos dalam bahasa Yunani, menunjuk kepada keinginan yang berlebihan atau hasrat yang tidak terkendali untuk mengumpulkan uang atau kekayaan, tentu dengan cara yang tidak dibenarkan. Keinginan itu sendiri didorong oleh hasrat yang tidak terkendali untuk menikmati kesenangan hidup atau bahkan kesenangan daging yang tidak sesuai dengan keadaan atau kemampuan finansial yang ada. Dan hasrat yang tidak terkendali tersebut akhirnya mendorong seseorang untuk mengejar uang dengan berbagai cara, termasuk dengan cara yang salah dan berdosa, seperti berhutang atau menimbun hutang hanya untuk foya-foya, berbohong dan menipu, bahkan tidak jarang mencuri dengan mengambil bagian yang bukan haknya. Demi untuk mendapatkan uang, akhirnya melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan. Kekasih Tuhan, ayat bacaan kita pagi ini hendak memperingatkan setiap orang, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya, untuk berusaha mendapatkan uang atau kekayaan dengan cara yang diperkenan oleh Tuhan. Bahkan ayat bacaan kita ini juga ingin mengingatkan kita untuk tidak menjadikan uang atau kekayaan hanya sebagai alat pemuas kesenangan daging, melainkan sebagai alat pengabdian kita kepada Tuhan dan alat untuk kita hidup benar sebagai orang percaya. Jika uang kita pakai sebagai alat pengabdian kita kepada Tuhan, maka kekasih Tuhan berapapun jumlahnya, bahkan sedikit pun jumlahnya, akan menjadi berkat Tuhan bagi kita yang akan membuat kita hidup tidak berkekurangan. Tetapi sebaliknya, jika uang hanya sebagai alat pemuas keinginan daging, maka berapapun banyaknya ia kita miliki, ia tidak akan pernah membuat kita hidup berkelimpahan atau bahkan sekedar hidup berkecukupan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.